Cirebon, salah satu wilayah di Pulau Jawa, di mana keraton pernah memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pemerintah lokal. Kini, Keraton Cirebon tinggal sebagai simbol peninggalan leluhur. Kenyataan bahwa kini ada 3 keraton di Cirebon merupakan bukti nyata dari sejarah masa lalu yang syarat kepentingan politik. Politik pecah belah dan taklukan alias Divide et Impera milik pemerintah kolonial Belanda. Ciri pertama, bangunan keraton selalu menghadap ke utara. Dengan sisi timur keraton selalu ada masjid. Secara tidak langsung, ini merupakan simbol keterkaitan erat keraton dengan agama Islam. Kedua, selalu ada alun-alun sebagai tempat rakyat berkumpul dan pasar. Dan ketiga, di taman setiap keraton selalu ada patung macan, merupakan lambang dari Prabu Siliwangi, tokoh sentral terbentuknya Cirebon. Satu lagi yang menjadi ciri utama adalah piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Pada perkembangannya, hiasan ini tidak cuma di keraton, tapi bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon. Salah satu dari 3 keraton di Cirebon, Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan dibangun sekitar tahun 1529 sebagai perluasan dari keraton tertua di Cirebon, yaitu Pakungwati. Pakungwati dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, pendiri wilayah Cirebon pada 1445. Keraton ini terletak tepat di belakang Keraton Kasepuhan. Itu nama Pakungwati adalah nama putrinya, Ratu Mas Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana. Sedangkan arti Pakungwati itu adalah udang perempuan. Pakung itu udang, Wati itu perempuan. Karena posisi Keraton Cirebon nggak jauh dengan laut, dan dulu banyak menghasilkan hasil laut berupa udang. Maka putrinya Pangeran Cakrabuana itu dinamakan Ratu Mas Pakungwati, menjadi nama istana Cirebon pertama, itu Keraton Pakungwati. Nah, Ratu Pakungwati menikah dengan Syarif Hidayatullah, dan keraton tersebut diserahkan kepada Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin kerajaan Cirebon pertama kali. Kemudian setelah dari generasi keempat setelah Syarif Hidayatullah, itu pada pemerintahan Panembahan Girilaya, kemudian Keraton Cirebon yang dulunya satu terpecah menjadi 2 kesultanan, yaitu ada Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Memasuki kawasan Keraton Kasepuhan, pengunjung akan disambut sebuah gerbang yang terbuat dari bata merah bertingkat. Bagian depan keraton ini biasanya dinamakan dengan Siti Hanggil atau tanah tinggi yang menghadap langsung ke arah lapangan, tempat dulunya pasukan keraton berkumpul. Setelah melewati Siti Hanggil yang berbentuk gerbang dan pagar panjang, ada bangunan lain yang tidak kalah menarik. Namanya Mande Semar Sunando. Bangunan terbuat dari kayu dan dulunya merupakan tempat duduk para penasihat keraton. Konon, 2 tiang berukir penopang bangunan memiliki makna filosofi tersendiri. Fungsinya tempat duduk penasehat sultan atau penghulu keraton. Itu dibuat tihang 2 di bangunan Semar Tinandu itu, yang arti 2 tihang itu artinya dari 2 kalimat syahadat. Di 2 kalimat syahadat adalah kesaksian orang masuk agama Islam. Itu dibuat tihang 2 yang artinya dari 2 kalimat syahadat. Itu tertera dalam bangunan namanya Semar Tinandu. Selain itu adalah Sang Sunan yang menjadi tokoh utama di balik kisah bagaimana keramik Cina bisa menghias bangunan-bangunan bersejarah di Cirebon. Dikisahkan seorang raja Cina
mengundang Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah datang untuk menguji kesaktian sang Sunan. Raja meminta Sunan untuk menebak apakah anaknya Tan Hong Tien Nio yang populer dengan sebutan Putri Ong Tien hamil atau tidak. Menurut Sunan, sang putri hamil. Padahal perut sang putri sengaja diisi tempat beras agar kelihatan hamil. Ternyata sang putri benar-benar hamil. Untuk menghindari malu, Putri Ong Tien pun dikawinkan oleh raja dengan Sunan Gunung Jati. Rombongan besar pengantin datang dari Cina ke Cirebon dengan membawa keramik, porselen, piring, dan barang-barang khas Cina lainnya. Tidak ada yang bisa menjamin kebenaran kisah ini. Tetapi ada tidaknya sosok sang putri dibuktikan dengan keberadaan makamnya yang terletak di sisi makam Sunan Gunung Jati. Selain juga keberadaan sebuah tandu pengangkut yang diklaim dari Cina dan meriam dari Mongolia. Mulai dari gerbang paling depan hingga bagian dalam keraton berhiaskan ornamen utama berupa porselen asal Cina. Begitu pula situs-situs bersejarah lainnya seperti makam Sunan Gunung Jati dan masjid-masjid agung. Di Kasepuhan, penghargaan pada nilai agama tampak pada letak dan kondisi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung yang berdiri pada tahun 1549 ini tampak indah dan terawat. Seperti keraton-keraton di Pulau Jawa, Keraton Kasepuhan juga memiliki kereta yang dikeramatkan, yaitu kereta Singabarong. Sejak tahun 1942, kereta ini tidak boleh dipergunakan lagi. Kereta hanya dikeluarkan pada tiap 1 Syawal untuk dimandikan. Ya, itu keistimewaannya, kehebatannya kereta itu. Apabila dijalankan dengan menggunakan penariknya kerbau bule, roda kereta itu berputar, kedua sayap kereta itu bisa bergerak seperti layaknya burung terbang gitu ya. Jadi sayapnya itu bergerak, kemudian lidah kereta itu bisa menjulur-julur. Jadi seolah-olah seperti hidup. Itu seni yang dibikin oleh arsiteknya itu Pak Nembahan Losari. Nah, kemudian juga bentuk jari-jari kereta yang ada di situ dibentuk jari-jarinya agak cekung ke dalam, maksudnya untuk menghindari kotoran. Jadi apabila digunakan kebetulan waktu hujan zaman dulu, itu jalan tuh belum aspal ya, masih banyak kotoran becekan, itu membuang kotoran tuh dari roda keluar, nggak masuk ke dalam bodi kereta itu. Dan bodi kereta itu digantung dengan kulit, merupakan suspensinya. Jadi kulit itu kalau sekarang sih kendaraan itu merupakan shock breakernya gitu lah. Jadi apabila roda itu kena lubang atau gejulugan batu, itu yang duduk di atas raja itu nggak terasa sakit atau ngeper gitu ya. Salah satu kelebihan Keraton Kasepuhan dibandingkan 2 keraton Cirebon lainnya adalah keberadaan Taman Sari Gua Sunyaragi. Sunyaragi berasal dari kata sunya yang berarti sepi dan ragi yang artinya raga atau jasad. Fungsinya berubah-ubah menurut kehendak penguasa pada zamannya. Namun apapun perubahan fungsi taman, pada dasarnya Taman Sunyaragi merupakan tempat para pembesar dan prajurit keraton bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Jika sebelumnya kita menelusuri Keraton Kasepuhan, kini kita menuju Keraton Kanoman yang berumur lebih muda dari Kasepuhan. Kanoman berasal dari kata anom yang bermakna muda. Walaupun masih tetap berdiri, kompleks keraton telah tertutup oleh pasar rakyat yang bernama sesuai nama keraton, yaitu Pasar Kanoman. Pasar ini sebetulnya menjadi bagian dari keraton itu sendiri. Di pasar inilah dijual beragam panganan oleh-oleh dari Cirebon. Identik dengan warna merah muda, gerbang utama keraton menjadi simbol kejayaan Kanoman di masa lalu.
Hampir sama dengan Keraton Kasepuhan, Kanoman juga memajang puluhan piring antik dari dinasti Ming di gerbang utamanya. Namun, kondisinya tidak jauh berbeda. Banyak yang hilang dan dicongkel pencuri benda-benda antik, sehingga banyak bagian gerbang yang berlubang. Karena pengawasan kami tidak seberapa jumlahnya, itu ya banyak juga yang kebobolan gitu, piring-piring yang hilang. Dan mereka mengambil juga tidak berbentuk utuh, kebanyakan itu pecah. Dan kami pernah renovasi, kalau tidak dirusak temboknya itu tidak mungkin lepas itu keramik. Terus nggak tahu di dalamnya itu pakai lem apa ya, zaman dulu itu susah dilepasnya itu. Layaknya keraton pada umumnya, Keraton Kanoman memiliki pendopo yang dinamakan Pendopo Pujinem. Dengan 17 tiang penopangnya, sebuah ruang khusus bernama Raba Yaksa tersedia dengan fungsi tersendiri. Jinem itu berasal dari kata puji dan gunem. Puji yang artinya mengagungkan atau menghormati, gunem artinya berbicara. Jadi gedung itu berfungsi untuk saling menghormati pembicaraan. Ya, fungsinya untuk upacara, untuk menerima tamu. 5 pasang lihang yang menggambarkan sholat 5 waktu. 17 galang yang melintang itu melambangkan jumlahnya rokaat dalam 5 waktu itu. Sedangkan 20 lihang kecil melambangkan sifat dari yang menciptakan kita itu. Ruang Prabayaksa itu lokasinya ada di belakang atau di dalam ruangan Jinem. Dipisah oleh 3 pintu. Dan ruangan Prabayaksa ini fungsinya untuk pusat upacara. Keraton Kanoman juga menyimpan beberapa kereta kerajaan yang dianggap keramat. Salah satunya adalah kereta yang diberi nama Paksi Nagaliman. Keterangan versi keraton menyebutkan kereta dibuat pada tahun 1428 sebagai kendaraan kebesaran Sunan Gunung Jati dan penerusnya. Keterangan lain menyebutkan Paksi Nagaliman merupakan kembaran dari kereta Singa Barong yang ada di Kasepuhan. Kereta Paksi Nagaliman itu melambangkan simbol budaya yang ada di Cirebon. Paksi artinya burung, simbol budaya Islam, buruk. Naga itu simbol budaya Cina. Dan liman artinya Ganesha atau gajah, simbol budaya Hindu-Buddha. Jadi dasar budaya Cirebon itu perpaduan dari 3 budaya itu menjadi budaya Cirebon. Keraton terakhir dari 3 keraton di Cirebon terletak di Jalan Pulasaren. Secara fisik, sungguh, Anda tidak akan menyangka bangunan ini adalah sebuah bangunan bersejarah yang berperan dalam riwayat panjang eksistensi kota dan masyarakat Cirebon. Keraton Kacirebonan berdiri pada 13 Maret 1808 atas prakarsa pemerintah kolonial Belanda untuk Pangeran Raja Kanoman yang kemudian bergelar Sultan Karbon Kacirebonan. Dikelilingi tembok putih setinggi sekitar 1,5 meter, bangunan terlihat kusam dan tak terawat. Karena dibangun atas inisiatif dan upaya Belanda, maka tidak mengherankan bila gaya bangunan bukanlah gaya kuno, layaknya keraton raja-raja Jawa, melainkan bergaya Eropa ala arsitektur Belanda. Sebagaimana ciri khas keraton di Cirebon, Keraton Kacirebonan juga menghadap ke utara. Sayangnya, masjid yang merupakan simbol ketaatan penghuni keraton pada agama tinggal sebuah bangunan kecil dan terkesan layaknya rumah ibadah. Beberapa bangunan bersejarah masih tersimpan di bangunan yang menjadi saksi bisu akibat politik pecah belah alias divide et impera Belanda ini. Bagi yang tertarik dengan asal-muasal keturunan Kesultanan Cirebon, ada sebuah pohon silsilah buatan Pangeran Aruman Raja Kaprabon Cirebon.
juga naskah perjanjian para pendiri Kesultanan Cirebon dengan pihak penjajah Belanda yang membuat kerajaan Cirebon berada dalam naungan pemerintah kolonial. Benda bersejarah berupa kursi pelaminan yang biasa dipakai para sultan dan berumur sekitar 100 tahun masih terpelihara dengan rapi. Namun, memelihara benda-benda bersejarah ini bukan merupakan perkara mudah. Kita sendiri di sini ya, untuk perawatan itu memang tidak semudah apa yang dikatakan. Mungkin terkait dengan operasional atau biaya yang cukup lumayan. Keraton sekarang itu tidak seperti keraton dulu. Kalau dulu itu mungkin banyak pemasukan uang anggaran dari masyarakat dan lain-lain untuk memelihara keratonnya. Tapi kalau sekarang sudah bukan zamannya lagi. Kalau sekarang mungkin yang lebih memperhatikan adalah pemerintah harusnya. Sayangnya, aset-aset Keraton Kacirebonan juga banyak yang sudah tidak jelas nasibnya. Beberapa bagian ruangan keraton sudah menjadi milik sanak famili Abdul Ghani Natadiningrat yang merupakan sultan terakhir Kacirebonan. Kalau untuk beralih dalam arti kekuasaan, dalam arti kepemerintahannya, ya itu turun-temurun. Turun-temurun itu sebagai pewaris adalah mewarisi aset dari keratonnya. Dalam arti untuk memelihara ini, kalau memelihara ini kan keratonnya sendiri harus mempunyai aset yang ada di keraton. Nah, itu yang memimpin atau yang mengatur semuanya adalah yang terpilih sebagai sultan, yaitu biasanya turunan-turunannya. Tahun ini, usia Keraton Kacirebonan menginjak 200 tahun. Sebuah rentang masa yang tergolong panjang, yang kini tinggal menyisakan benda-benda kenangan akan eksistensi sebuah keluarga bangsawan lokal.